Kultur kita kalau di Padang itu ibaratnya ini anak udah tamat sekolah ngapain juga lagi nih warawiri ini nggak jelas gini ya kan? Iya, itulah benar sih bang. Kerja salah nggak kerja salah. Benar. Memang kulturnya udah kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya sudah menghadirkan seorang barberman dari salah satu barber premium kenamaan di Kota Batam. Hari ini saya akan berbincang dengan Alga. Selamat datang di podcast Kota Hitam, Alga. Apa kabar? Oke bang, alhamdulillah sehat. Oke, Stop. Aduh, ini udah lama gak jumpa ya? Aduh, udah lama bang ini, udah lama gak jumpa nih. Jadi saya sangat kayak kebanggaan nih ada sebuah bisa hadir, bisa diundang. Bisa duduk di kursi panas lah ya. Aduh, ini kursi panas bener bang, sumpah. Ini kayak wah, thank you nih bang, udah diundang nih. Iya. Terima kasih bang. Aduh. Mungkin buat para kalian di luar sana yang belum kenal siapa sih ini Alga? Biasa di Instagram dia punya nama keren Choga Eli. Iya, biasa orang di Instagram biasanya dipanggil ya biasalah nama panggung. Nama panggung pada kenal pasti Choga Eli bang. Choga Eli ya. Choga Eli. Itu asal muasal nama Choga Eli itu dari mana sih kan? Biasa bang dulu Tom, bukan waktu kecil saya gimana waktu di kampung. Jadi biasalah alga-alga biasanya orang pada punya sebutan lah. Iya. Wah, gelar-gelar lah. Gelar ya. Jadi enggak coba yuk sini gitu. Jadi sampai sekarang ke bawah-bawah lah. Ya udah cocok lah namanya. Jadi nama panggung lah. Jadi nama panggung. Mantap. Kita juga penasaran nih dengan sosok Alga yang tak asing lagi mungkin di kalangan para barber Kota Batam ya. Mungkin juga yang di luar kota sana mungkin juga penasaran siapa sih ini anak gitu. Ngomong-ngomong ini asalnya dari mana? Kalau asal bang original asli Padang ya? Ya, tepatnya di Payakumbuh. Satu kampung dong kita ya. Iya, masih satu BA ya. Satu BA bang. Benar. Merantau Kota Batam, berkarir di Kota Batam gitu ya. Iya bang, benar. Tapi awalnya dulu waktu berangkat dari kampung itu udah ada kemampuan di dunia barbershop juga atau kayak mana? Bisa ceritakan pengalamannya sedikit nih. Basically-nya gimana bang ya? Awalnya karena kayak mempunyai problem gitu, maksudnya masalah di rambut sendiri nih. Jadi awal-awalnya tuh problem sendiri dari ya belum ada barber sih ya, belum ada barber. Masih pangkas rambut. Iya benar. Pangkas sampai ke AC gitu ya. Jadi problemnya datang ke pangkas ini, wah nggak dapat nih feelnya kok. Iya. Problem ini kok nggak bisa terselesaikan ke pangkas ini. Udah berapa pangkas nggak juga. Benar. Jadi pergi ke salah satu pangkas tuh kalau nggak salah ingat memang. Itu saya masih apa tuh ya. Pokoknya ada tuh ketemu salah satu pangkas. Jadi abangnya tuh feelnya tuh dapat gitu. Dia friendly, terus dia kayak asik lah gitu. Asik gitu. Wah. Jadi kita masuk pun taste-nya langsung dapat gitu ya. Ini ya bayangin bang waktu itu kayak fashionnya dia tuh wah abangnya udah keren, baik. Bro gimana kabarnya? Ayo gimana mau potong gimana? Terus saya ceritain nih problemnya gimana bang. Rambut saya nih biasalah saya punya rambut yang agak jingkrak ya bang. Iya. Jadi dia paham gitu akan problemnya. Bisa dia mengatasi ya. Gitu. Itu masih di Padang sana atau udah di Padang? Iya, masih di Padang, Bang. Oh, masih di Padang ya. Itu awal mulanya. Jadi semakin ke sininya kok tertarik gitu. Iya, benar. Dengan jiwanya orang yang friendly, asik. Dia ngobrol asik gitu. Fashionable gitu maksudnya di zamannya gitu. Iya. Oh, ternyata orang tukang pangkas ini ternyata ada juga yang seperti ini, bukan hanya dia bekerja jas pangkas rambut kita. Iya. Ternyata bisa juga diajak asik-asikan gitu ya kan. Iya, ngobrol asik gitu. Iya, benar. Dulu kan paling banyak kan ya kalau di Padang kan ajo-ajo udah yang udah bapak-bapak lah. Iya, benar. Dia itu kayak dibilang tua enggak juga, dia sih masih muda sih waktu. Iya. Jadi fashionnya tuh wah dari sana mulai nih kayak mulai tergerak tertarik gitu. Iya. Tapi belum menekuni. Iya benar. Akhirnya dari Padang
Itu masih sekolah? Iya, masih sekolah. Sempat sih mau coba bikin pangkas sendiri. Oh gitu. Selepas lulus sekolah. Aha. Jadi mau coba di dekat rumah bikin pangkas sendiri. Iya benar. Dan mau pangkasnya mau buka, terus kayak ada saudara dari Jakarta. Yuk ngapain di kampung, lu udah tamat sekolah kan? Iya. Coba ngerantau. Aha. Coba nih pergi ke Jakarta. Oh, habis tamat sekolah merantau dulu belum ke Jakarta. menekuni kali. Udah belajar waktu Iya. abang itu udah coba. Udah mulai pegang gunting lah. Mulailah. Paling ya dasar lah. Benar sekali. Nah, terus? Jadi dari Jakarta itu bekerja belum ke barber, belum ke pangkas. Iya benar. Awalnya itu kerja di jadi mekanik ya. Ya, jadi bantu ya, sekarang. Ibaratnya mungkin bawaan dari kampung itu sesuai jurusan. Iya benar. Iya benar. Kan orangnya baru merantau itu kan bawaannya aku mau bekerja sesuai jurusan. Ya, gitu. pasti. Terus coba jadi mekanik. Jadi dari mekanik itu kok kayak feel-nya nggak ada gitu. Nggak dapat ya. Nggak dapat kayak. Karena passionnya mungkin bukan di sana. Gitu. Bener sih. Kalau kita kok nggak masih nggak kerasan kerja di seorang mekanik, kok nggak enak ya, kok nggak. Biasanya kalau kita bekerja yang sesuai keinginan tuh happy, enjoy. Ya, waktu berjalan pun nggak berasa. Nggak berasa. Jadi di situ lah bang. Jadi ya udahlah, balik kampung jadinya. Dari Jakarta balik lagi ke Padang. Gitu. Saya pikir dari Jakarta udah langsung move ke Batam. Belum ya. Jadi di kampung udah mulai tuh ngelanjutin ya. Udah sempet sih beli mesin sendiri. Awalnya kan pakai gunting belajar nih. Ngolek-ngolek alat-alat lah. Ya, udah mulai nih. Mulai mau makin kayak excited nih. Aku mau jadi seorang pangkas lah ya. Iya. Ibaratnya orang datang dengan segudang problem, masalah rambut, kita bisa kayak ngasih solusinya bang. Benar. Jadi udah mulai nih. Beli ini, beli itu, coba. Yang kan sebelumnya kan udah mau bikin pangkas. Iya benar. Jadi dicobain aja, paling orang-orang kampung datang, teman-teman awal. Iya. Basic lah. Ya anggap untuk kelinci percobaan juga lah. Bener paling gitu lah bang. Keren ya. Ternyata pengalaman para barber ini bermacam-macam ya. Sebelumnya kita udah pernah juga bikin podcast sama Rian ya. Mungkin Alga udah lihat yang podcast sebelumnya. Ya. Pengalamannya juga unik lah menurut aku. Itu ya memang berbagai macam awal muasal dia mau terjun ke dunia barber. Nextnya ya dari kampung. Gimana sih, biasa lah bang, orang Padang kalau nggak ngerantau ya pasti omongan orang bang. Pasti dong. Kultur kita kalau di Padang itu ibaratnya ini anak udah tamat sekolah ngapain juga lagi nih warawiri ini nggak jelas gini ya kan. Iya, itulah bener sih bang. Kerja salah nggak kerja salah. Benar. Memang kulturnya udah kayak gitu. Padang ya, orang Padang. Jadi ya udah, ya coba dah ke Batam. Jadi coba di Batam. Tahu-tahu 2015 katanya banyak perusahaan PT di Batam kan. Ya pasti pada awalnya orang ke Batam ini target pertamanya itu ya perusahaan dulu ya kan. Perusahaan dulu. Ya jadi dibilang ini kepepet atau kayak basically-nya memang suka fashion ya sebenarnya. Di dua-duanya tuh kayak malah menuntun untuk wah aku harus jadi barber gitu. Iya benar. Jadi kedua-duanya bang, ibaratnya keadaan juga nggak bekerja sama kayak sebelumnya kan. Aku nih punya problem masalah rambut, jadi benar cari terus tuh, searching dulu apa sih model rambut yang cocok dengan rambut gini, dengan wajah gini gitu. Jadi keseringan browsing atau keseringan cari tahu lah ya. Kayak mana sih kalau solusi rambut gini, akhirnya mendalam. Iya benar. Jadi 2015 tuh sampai sini coba nih dulu lempar lamaran ke perusahaan PT lah. Jadi terus ujung-ujungnya mengisi waktu luang sebelum panggilan perusahaan atau kayak panggilan interview datang kerja nih. Itulah bang, karena ketemu abang aku kayak lebih
semakin excited untuk Oh iya, waktu di laundry itu di ya. laundry ya itu teman-teman Di ya. laundry, benar, Sebelumnya benar, aku benar. juga pernah bekerja di laundry nih. Benar. Ini ya, Jadi aku langsung ceritain, aku flashback lagi ke belakang ya, di laundry aku. Ya, aku jadi- tahu Alga di laundry ya. Jadi teman Bang Armando ini juga teman Satu kerjaan. teman satu Iya, kerjaan di satu laundry. kerjaan. Terus Benar. nanya nih, Bang itu siapa Bang? Itu teman aku katanya. Aha. Saya, wah keren kali Bang. Ya, kalau nggak salah Bang tuh pakai Jepstyle. Jepstyle motor custom tuh geng. Iya. Jadi orang-orang sekarang baru Jepstyle, booming Jepstyle, abang ini udah main custom dulu lah. iya. Udah. Jadi, iya, benar. Wah, abang ini fashion aku kali nih, keren ya. Mm-mm. Awalnya mau ngomong nih, Bang, aku mau pengen belajar barber nih sama Iya, abang. benar. Kayak, waduh, abang ini enggak ya? Mm-mm. Kayak nggak yakin dengan kemampuan sendiri gitu. Wah, Iya. Abang ini bisa nggak, mau nggak nerima aku untuk belajar jadi Ya, barber? tapi memang pada awalnya gengs orang-orang ini memang nggak pede dengan kemampuan dia gitu benar, untuk benar. mengeksplor dirinya dengan bakat-bakat terpendam dia akan bertanya-tanya, maju mundur gitu Iya, ya. benar. Benar. Jadi setelah itu di laundry kita nggak jumpa lagi, terus kemana? Abis itu nggak jumpa, sempat sih gimana ya, titik terendah Bang. Tapi setiap orang tuh pasti punya Pasti dong. titik terendah. Iya, benar. Yang dari omongan orang di kampung gitu. Iya. Ngapain anakku udah lama kok Iya. belum juga kerja nih. Iya, benar. Kultur Padang lagi. Kultur Padang lagi Bang. Sedangkan anak aku udah kerja nih di perusahaan ini, di PT ini, Benar. dengan gaji segini gitu. Mm-mm. Jadi kata orang tua, ya udah kamu ngapain lagi di Batam kalau belum dapat kerja gitu. Mm-mm. Kira-kira udah berapa bulan gitu. Mm-mm. Belum Makin juga. membebani. Ya pikiran semua lah. Iya, makin membebani. Jadi yang dibilang tadi Iya. antara fashion, misalnya memang tertarik akan ke barber atau ke pepet gitu. Iya, benar. Kalau gimana ya, paksaan keadaan gitu. Iya. Dibilang- Tapi kan akhirnya nggak datang ke abang, datangnya ke suatu barber yang lain gitu ya. Nah, jadi Dan kita jumpa lagi di Jumpa sana. lagi, gitu. Bang. Oh, Ya. iya, benar. jadi ketemu lagi ya, maksudnya gini ya, ada teman juga dari kampung Iya, benar. ketemu di sini, terus Iya. katanya, kamu bisa barber, mangkas kan katanya. Itu ada saudara mau buka barbershop katanya. Kalau kamu tertarik, yuk cobain aja datang aja ke sana katanya. Jadi ya itu Bang, antara keadaan sama pengen excited, Iya. tertarik lagi nih barber tuh apa gitu. Iya, benar. Jadi 2015 tuh kalau nggak salah dekat Indonesia tuh. Iya, benar. Jadi makin tertarik nih sama Benar. ketemu abang. Iya. Udah nyambung Nyambung lah. jadi satu gitu. Ah, Akhirnya mentok gitu ya. Masuklah di barber Iya. yang baru buka tersebut. Baru buka itu. Terus kita jumpa lagi di sana. Apalagi di sana. Kebetulan saya juga ke sana ada mau ngobrol juga sama bosnya gitu ya. Iya. Nah, di sanalah awal mula ya, titik awal mula berangkat menjadi seorang barber profesional. Wah, thank you. Alga ini gengs, dia spesial classic cut Iya. skorem ya. Iya. Itu kayak keren. gimana ya, dibilang spesialis. Ya, tapi lebih ke sana lah. Lebih tertarik. Lebih Nah, cenderung ke lebih classic tertarik. cut lah ya. Ah. Jadi buat kalian di luar sana yang pengen rambutnya ala-ala Elvis Presley, benar. ini Alga spesialisnya. Datang aja ke tempat dia biasa berkarya gitu. Iya. Di satu barber premium di Kota Batam yang cukup terkenal juga. Ya, pasti Oke, teman-teman next. pada tahu tuh. Iya, udah tahu lah. Karena wajahnya nggak langka lagi dong. Kalau untuk di Batam wajahnya udah nggak langka lagi, Iya. udah bisa dibilang berartis lah. Setiap kali storyan, postingan gitu, pasti ada wajahnya sang capster yang Iya. dengan perawakan gondrong gitu yang selalu muncul di permukaan gitu ya kan. Iya. Keren. Ternyata memang jalan itu kalau nggak kita cari nggak kita temukan ya. Pasti Bang. Jalan itu memang harus kita cari dan insya Allah kalau memang konsekuen pasti bisa ketemu. Iya, bener sih Bang. Ya itu ya sempat jadi kayak orang kampung ngomongan orang kampung, ngapain anaknya di Batam jauh-jauh ngerantau Cuma jadi tukang pangkas cuma rambut. jadi tukang pangkas. Nah, inilah dalam tanda kutip persepsi yang harus dipatahkan. Gitu. Nah, bener. Jadi buat teman-teman kayak yang mau
belajar barber, Iya, atau kayak pengen tertarik nih barber iya sebenarnya, benar. ya bukan gimana ya, untuk dari saya sih sebenarnya apa, benar-benar kayak gimana ya, Benar-benar fokus. gitu, jangan kayak saya dulu kan ibaratnya Maju mundur juga maju ya. mundur bang. Sempat Itu- maju mundur ya. sempat maju mundur kayak antara keadaan sama benar-benar di passion di sana. Iya benar. Kalau dilihat sekarang kayaknya barber udah kayak Berkembang pesat. jadi pekerjaan fashion lah gitu. Berkembang pesat. Kita udah dianggap seperti memang art gitu, seperti memang artis gitu. Emang art bang. Iya kan Iya. kalau dibilang art tuh ya emang sebutan orang seniman di dalam art Iya, itu kan artis. apapun itu. Nah, Mau tukang pangkas, mau barber, mau pelukis, mau orang yang mural segala macam, bla bla bla, itu kan termasuk dalam kesatuan pekerja seni. Pekerja seni, Bang. Kalau kita mungkin lebih spesifiknya di seni pangkas rambut Pangkas gitu. rambut. Benar-benar. Iya. Jadi udah berapa lama nih di barber yang sekarang ini bekerja? Kalau di barber sekarang ini tahun keempat sih bang. Iya, tahun keempat. Kurang lebih Cukup lama ya. cukup lama sih. Ya cukup lama lah. Ya, saya ingat juga kata-kata dari abang lah. Iya, dari aku lagi. Iya, cepat Iya, ya. Sebenarnya ya gimana ya? Motivasi juga dari aku. Enggak, Iya benar. kamu kalau pengen kayak fokus gitu ya. Iya. Fokus, jangan kayak bukan maaf ya. Kadang kan orang ada perlu rezeki pindah dari barber ini ke Iya. barber ini. Jadi Iya. buat teman-teman itu fokus gitu Ya, pokoknya. jadi memang tips salah satu trik juga menjadi seorang capster itu memang harus stay. Iya. Karena begitu kita pindah ke tempat baru, pasti secara otomatis kita menjadi orang baru lagi di sana. Pasti bang, kayak feel-nya tuh beda lagi bang. Ya, Nah, memang feel-nya seperti beda itu. lagi. Jadi Beda alat, beda tempat, beda kursi, beda feel lagi. Jadi itulah dari ya masih ingat bang. Ini abang yang ibaratnya kayak Iya benar. enggak, kamu fokus apa sih yang kamu cari, maksudnya ya kan ibaratnya aku pengen belajar barber lagi Iya, apa sih benar, ini, benar, ini, benar, ini, benar. ya tapi tepat sekarang kayak ngasih space itu Media. bang, media itu Iya, untuk iya, atau benar. wadah untuk Iya, mulai berkarya. berkarya, Kalau untuk ya cari rezeki pasti di sana. Iya benar. Jadi memang kadang-kadang orang itu mikirnya lebih ke hanya untuk mencari kebutuhan dari sisi finansial ya. Finansial. Tapi jujur juga siapa sih nggak munafik juga sebagai manusia, kita memang mencari uang gitu kan, mencari untuk kebutuhan hidup gitu. Tapi ya di sisi lain kita juga harus memperhatikan gimana sih maksudnya kita bisa expand, bisa survive gitu di sebuah pekerjaan yang kita lakoni gitu. Pokoknya ya dari kata-kata abang itulah, walaupun ya nggak banyak tapi itu pasti aku ambil lah hikmahnya apa sih sebenarnya. Ya ada sisi yang perlu diserap juga. Ya. Seperti itu. Jadi udah 4 tahun dia bekerja di barber tersebut ya, dengan keadaannya yang dulu mungkin masih bingung menentukan fashionnya di mana, sekarang udah punya langganan pastinya ya, udah punya customer tetap ya kan, udah dikenal orang gitu ya kan, maksudnya udah menemui satu titik terang lah bahwa oh ya aku ini ternyata memang fashionku di sini gitu. Sampai orang ngejat lain jadi tukang cukur gitu, barber gitu. Dia nggak paham bang, maksudnya nggak paham itu, dan barber itu nggak sekedar nyukur kalau menurut aku sih bang. Iya. Ya bagaimana kita berikan waktu dia bersama customer kita, waktu kita bersama customer kita tuh Benar. berikan yang terbaik. Benar, Dengan segudang masalahnya datang ke kita, Benar. kita berikan dia solusinya ya. Benar. Bukan hanya sekedar dia datang dipotongin terus pulang gitu ya. Kadang-kadang bisa juga kita dijadiin teman curhat. Bener sih bang. Pelampiasan dia, entah problemnya di kantor, entah rumah tangga dia, sedikit juga dia sentuh ke kita gitu ya kan. Itu sering ya, bukan ya karena udah benar Udah sekian tahun ya. Jadi Itu- problem itu udah ditemui. sudah ditemui sih bang. Iya. Memang seperti itu, karena apa? Karena kita ini memang jual jasa. Apapun itu, selain dalam tanda kutip tidak menyalahi aturan, tidak bikin onar, tidak hanya untuk sekedar pendengar atau ibaratnya
tempat sampah-sampah curhat, ya kenapa tidak? Iya, benar sih. Benar sih, Bang. Ya, itu. Memang itu yang semua barber rasakan kalau menurut saya. Semua Betul. barber rasakan memang seperti itu. Karena di fase awal itu memang itulah yang penting sekali kita punya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dunia barber. Karena kita harus bisa seperti psikolog lah ya. Nah, itu pasti bakal ketemu, Bang. Ini sekarang datang customer dengan customer tuh kalau prinsip aku, Bang, maksudnya yang aku terapkan nih. Customer tuh nggak dianggap yang orang datang antar duit aja, Bang. Iya benar. Antar uang aja. Udah dianggap kayak teman gitu. Benar Kalau sekali. teman datang dengan wajah yang cemberut, dengan wajahnya itu yang nggak gimana, Pak? Murung atau Iya. enak, ya pasti, bro gimana bro? Gimana kabarnya? Benar. Berat kali nampaknya, ya biasalah. Kalau kita udah anggap dia teman, iya benar. pasti dia sebaliknya gitu, pasti dia udah curhat, Benar, pasti dia benar. ngomong gitu. Tapi dalam konteks artian ya yang lebih intim pasti kita Iya benar. terlalu. Jadi kita lebih memahami para customer itu yang datang ya. Kalau orangnya seperti ini, kita harus handle-nya seperti ini. Jadi kalau orangnya seperti ini, ini nggak bisa diajak ngobrol panjang ini. Benar. Ini satu tiktokan aja, satu dia, satu kita gitu ya kan. Cuman ya, memang seperti itu. Kita di public relation lah, ibaratnya. Memang seperti itu. Apalagi kita jual jasa kan. Kalau kita pakai muka masam, terus ibaratnya orang yang datang juga lagi ada problem gitu ya. Bisa-bisa berantem lah, Bang. Ya bisa-bisa main gunting kita kan. Itu dari awal itu lah, Bang, yang aku excited, tambah makin tertarik untuk belajar barber ya. Ya itu tadi ya. Tadi awal-awal tadi ketemu Abang Pangkas itu, dia friendly. Iya. Baik, yang gimana ya? Benar. Dia di bidang jasa dan dia ya melayani, nyambung lah ya. Nyambung, nyaman gitu di guntingan dia maupun dia bikin aku gimana sebenarnya. Enak juga nih ya, ibaratnya sambil silaturahmi dapat duit, tambah relasi. Iya, benar. Ya seperti itu. Jadi memang jadi seorang barber itu dibilang gampang sih nggak gampang juga, gengs. Butuh satu trik yang memang nggak semua orang bisa gitu. Benar sih. Itu butuh proses. Nggak bisa instan. Kamu bisa mangkas terus bisa kerja tanpa menghiraukan attitude dengan seseorang yang itu akan buyar gitu. Itu nggak harus. Yang kalau menurut aku yang terpenting itu attitude, Bang. Attitude itu nggak bakal bisa dibuat-buat. Nggak bisa. Kayak kita negur, Bang, kayak wajahnya tuh yang bener mana yang tulus, mana yang bener-bener dia main sinetron. Bener sih, Bang. Itu dia jadinya body language, bahasa tubuh kita yang benar-benar kita tulus dengan. Benar sekali. Pasti bakal terasa sama orang. Jadi kalau seorang barber itu udah punya memiliki itu, maka di sanalah awal titik di mana orang customer akan merasa nyaman. Next akan mencari dia gitu ya. Mau kemana pun dicari, Bang. Iya. Ya kemarin sempat tahun lalu kalau nggak salah, Bang. Sempat nih udah akrab lah. Berarti biasa bercanda-bercanda nih. Iya benar. Bro, aku mau nikah nih. Emang ada yang mau? Ya biasa. Iya. Dia nggak teman bercanda. Iya benar. Ntar aku nikah, kamu ke ini ya bro, kamu nanti datang ya ke Pekanbaru nih. Kan kita Batam nih, Pekanbaru. Untuk stylist dia aja. Dipikir bercanda. Udah mau seminggu mau acara. Bro, sini mana inimu? Aku udah mau beli tiket nih. Mau pesen tiket. Benar. Serius sih, ibaratnya katanya bercanda, ibaratnya kan biasa bercanda. Benar. Sampai dia tertarik kayak gitu mencari kita ya kalau jalanan ya. Apa salahnya di Pekanbaru juga masuknya banyak gitu ya kan? Banyak. Ngapain juga yang orang kita harus dia beli tiket lagi repot-repot lagi kan? Iya kan? Nah itu tadi memang. Kalau udah dapat itunya, berarti nyamannya juga udah dapat. Ya itu. Enaknya juga udah dapat. Sempat mikir sih, Bang. Padahal dia dibilang orang penting juga sih, orang penting lah ya. Sempat kejadian nih kayak ini cerita juga lucu nih, Bang. Iya benar. Customer yang aku potong sebelum dia yang sama aku bilang tadi ke Pekanbaru itu. Bro, itu Bapak itu gunting sama bro juga. Iya, kenapa? Saya nyari dia 3 hari nggak dapat ketemu. Di sini
bro ditungguin dia, dicari dia. Iya, segitunya ya. Segitunya ibaratnya bang, kita cuma tukang cukur apalah ya kan. Tukang cukur apalah ya benar. Tapi nggak bisa bilang apalah juga. Iya, kita memang menghargai profesi kita juga. Berarti orang kalau kita bisa menghargai apa pekerjaan kita, justru orang baru bisa menghargai. Ya kan kalau ibaratnya orang lain mandang, maksudnya aku sangat menghargai, sangat bangga dengan profesi kita, Bang. Benar. Sangat, wah, ini banyak kayak pengalaman, semua lah, relasi, semua belajar. Benar. Jadi yang Abang bilang tadi, psikolog pun, wah. Iya. Jadi dengar kabar ini sekarang udah punya barber sendiri juga nih, bisa dikasih tahu tuh sama orang-orang di luar sana. Dibilang di branding pakai brand apa kira-kira ini kalau untuk seorang barber sendiri, coba gimana ya menerapkan ilmu Bang, coba sih. Ya karena kita memang udah terjun di dunia itu, ya apa salahnya gitu. Ya benar, coba sih bagaimana ya setup nih, bagaimana yang kita sebagai barber, bagaimana punya barber sendiri. Iya benar. Kayak punya ya, karena tengoklah kayak abang punya kesibukan baru. Iya benar. Nah, jadi pengen coba ya. Jadi udah jalan nih barbernya, udah ya? Iya, alhamdulillah udah jalan berapa bulan sih. Nah, iya ya. Alhamdulillah udah. Nah, keren kan bro. Jadi buat kamu yang masih maju mundur untuk melakukan sesuatu pekerjaan, bukannya barber aja ya. Iya benar sih. Entah itu mekanik motor, entah itu apalah gitu, entah itu barber juga, ya langsung aja gitu. Karena hidup ini memang butuh suatu kenekatan gitu. Ya kalau lurus aja nggak enak Bang. Nggak enak. Memang nggak enak Bang. Flat aja gitu. Flat gitu. Wah, karena sebenarnya kita ngebarber ini ada fase yang kayak kita dejavu tiap hari. Benar. Wah, ini perasaan kemarin gini gitu. Makanya ini lagi. Aku Bang pengen bikin kesibukan baru gitu. Iya, apa sih gitu. Untuk selingan biar kembali bekerja fresh lagi. Benar. Itu tadi. Mantap. Jadi kalau menurut Alga ini memang tadi itu udah merupakan sebuah tips buat orang-orang di luar sana atau kawan-kawan di luar sana yang pengen terjun ke dunia barber. Ya seperti itulah. Memang prosesnya dibilang mudah nggak mudah itu mudah juga. Jadi tips dari Alga untuk orang-orang di luar sana yang sekiranya pingin memulai terjun di dunia barber ini sendiri seperti itu. Gimana juga gini ya, maksud aku tuh jangan fokus, maksudnya jangan melabelkan diri. Maaf kata ya teman-teman, atau yang teman-teman di luar sana lah. Iya benar. Jangan kayak barber ya, barber. Jangan kita cuman kayak bisa gunting udah gitu. Iya. Kita mengampuni dengan attitude kita yang baik, skill kita ya. Jangan melabelkan diri tadi gini. Harus satu packaging lengkap. Bener Bang. Benar. Maksudnya gini, ini ke pengalaman sendiri sih Bang. Ada kayak customer nih juga nih. Iya customer juga. Balik dia customer lagi ya. Cerita lagi ngobrol biasa lah, ngobrol awal dia baru first time gunting sama aku Bang. Jadi udah lama di sini Bang. Udah lumayan sih Bang, sepanjang rambut gitu. Kan iya. Sepanjang rambut ukurannya sebatas seberapa rambut aku berarti bisa menaksir gitu. Benar, pandai juga ya, keren juga ya. Jadi terus abang kira-kira di mana kerja nih Bang? Maaf kata nih. Dia nanya nih pekerjaan udah berapa lama. Berarti dia kayak benar. Pengen tahu lah. Ada kepengin tahuannya gitu ya. Ya, Bang keren dia nih Bang. Fashionable pun. Iya. Dengan ngomong logat. Gua kerja barista. Iya benar. Keren loh Bang, sama kayak kita. Keren dong katanya. Ngobrol gitu kan. Iya. Jadi bro, ini bukan ngomong di belakang ya. Ini kita ngomong di depan. Ini kalau buat Anda yang merasa ini yang dibicarakan si Alga ini kita nggak ngomong di belakang. Kita nggak ngibah. Kita langsung bicara di depan. Iya, ini kalau Anda merasa langsung subscribe aja nih channel ya. Subscribe ya teman-teman. Iya. Ibaratnya tips tadi Bang, jangan sampai kita setengah-setengah melabelkan diri. Maksudnya tadi tuh Bang, dia ngomong barista, tapi ya ibaratnya kita kan punya pergaulan juga. Benar. Jadi teman-teman ada sih dari barista, jadi sedikit enggaknya pasti bakal tahu. Benar. Apa sih barista? Jadi abang bisa ngerosting Bang. Benar. Ngerosting itu kayak ya maaf ya teman-teman barista, ngerosting itu memasak biji kopi. Benar. Dan toh rupanya dia Bang, dia ngomong barista gitu.
nggak bisa ngerosting atau bikin biji kopi, membakar biji kopi itu kan bahasa Inggris kan bisa paham. Iya benar. Rupanya dia cuma bekerja di salah satu kedai kopi yang terkenal di dunia, pun di Indonesia ada siap di daerah. Cuman ya kalau di daerah itu udah ada takaran masing-masing. Benar. Ada spek masing-masing. Maksudnya itu maksudku tuh Bang, kalau kita serang barber kita jangan setengah-setengah, harus paham nih, lurus, maksudnya fokus, jangan mundur, maksudnya udah bisa gunting Terus sudah melebarkan diri, aku barber gitu. Barber. Bukan. Itu sering yang aku banyak Sering ketemu ya? Bang. Sering ya? Apalagi mau kata ya, apalagi di daerah kita Bang. Iya benar. Ya, mau kata bukan, maksudnya Benar. enggak juga daerah kita sih. Maksudnya itu yang aku temui sih. Iya benar. Dengan pengalaman aku sendiri. Iya, kita nggak paham di latar belakangnya, mungkin karena keterpaksaan juga dia ngaku-ngaku atau gimana. Tapi setidaknya ya jujur lah. Iya. Maksudnya ngomong terus terang, aku baru bisa gini Bang. Bisa nggak kira-kira pengalaman ini ditambah lagi kalau seandainya saya bergabung di sini? Kan lebih oke gitu pembahasannya. Jadi pokoknya barber tuh jangan fokus lurus gitu, maksudnya benar-benar Benar. didalamin lagi terus gitu. Benar didalamin terus ya. Oke, sangat menginspirasi ya, gengs. Kehadiran Alga di malam ini memang sangat saya tunggu-tunggu karena dia udah termasuk dalam list podcast saya juga. Next kita akan berbicara lagi dengan beberapa barber senior di Kota Batam ini tentunya. Dan buat Anda juga yang ingin duduk di kursi panas saya, silakan aja langsung DM ke Instagram saya. Oke Alga, terima kasih untuk kedatangannya di The Kota Hitam Podcast. Jadi istilahnya bicara di Kota Hitam Podcast. Iya. Jadi sangat gimana ya, kayak kebanggaan juga bisa sharing, ngobrol lah. Ya bisa ngobrol Bareng di sini. Ini kan intinya ngobrol aja. Ngobrol ya. Daripada kita just di kafe. Iya. Capek juga kan? Iya, thank you. Terima kasih nih. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Habis pulang kerja langsung datang ke sini terus ngobrol ringan. Iya. Siapa tahu Anda di luar sana, gengs, bisa ngambil sedikit intisari atau sedikit manfaat dari obrolan kita pada kesempatan kali ini. Syukur alhamdulillah. Kalau nggak ada sama sekali manfaatnya, ya di skip aja ini video, nggak apa-apa. Janganlah, dibantu like juga dan subscribe juga teman-teman. Siap. Pokoknya keren nih pokoknya. Ya, untuk kesempatan kali ini cukup sekian dulu bincang-bincang kita dengan Alga yang biasa terkenal dipanggil Conge. Silakan follow Instagramnya yang nanti akan saya taruh di link deskripsi di bawah ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.